Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kisah kopi asin. Halo sahabat pendengar podcast, apa kabar? Saya mendoakan semoga Anda selalu berbahagia bersama keluarga, sehat walafiat selalu dan makin bertambah banyak rezekinya setiap hari. Para pendengar podcast, saya akan bercerita tentang sebuah kisah kopi asin yang menjadi perundungan bagi kita semua. Suatu saat, ada seorang pria bertemu seorang gadis di sebuah pesta. Si gadis tampil sangat luar biasa cantiknya. Banyak lelaki yang mencoba mengejarnya. Sedangkan si pria sebetulnya tampil biasa-biasa saja dan tak ada yang memperhatikannya. Tapi pada saat pesta selesai, si pria memberanikan diri mengajak si gadis untuk sekedar mencari minuman hangat. Si gadis agak terkejut, tapi karena kesopanan si pria, si gadis cantik tersebut menerima ajakan pria tersebut. Dan mereka berdua akhirnya duduk di sebuah kafe. Tapi si pria sangat gugup untuk berkata-kata. Suasana hening itu berlangsung cukup lama. Dan akhirnya si gadis cantik mulai merasa tidak nyaman dan berkata, "Kita pulang aja yuk." Tiba-tiba si pria meminta sesuatu kepada sang pramusaji. "Bisa minta garam buat kopi saya?" Semua orang yang mendengar memandang dengan heran ke arah si pria, termasuk si gadis cantik tersebut. Aneh sekali. Ada orang kok minum kopi pakai garam? Sesuatu yang gak umum teman-teman ya. Kemudian semua orang memandang kepada si pria tersebut. Wajah pria tersebut memerah. Tetapi tetap saja dia memasukkan garam tersebut ke dalam kopinya dan meminumnya. Si gadis dengan penasaran bertanya, "Kenapa kamu punya hobi seperti ini?" Si pria menjawab, "Ketika saya kecil, saya tinggal di daerah pantai dekat laut. Saya suka sekali bermain di laut. Saya dapat mengetahui rasa dari laut, asin dari laut, dan sedikit menggigit. Saya sama seperti kopi asin ini. Sehingga kalau saya minum kopi asin, setiap kali saya minum kopi asin, saya selalu teringat masa kanak-kanak saya. Ingat kampung halaman. Saya sangat rindu kampung halaman saya. Saya sangat kangen pada orang tua saya yang masih tinggal di sana." Begitu mengucapkan kalimat terakhir, mata si pria mulai berkaca-kaca. Dan si gadis sangat tersentuh akan perasaan tulus dari ucapan pria di hadapannya itu. Si gadis berpikir, bila seorang pria dapat bercerita bahwa ia rindu kampung halamannya, pastilah pria itu mencintai rumahnya, peduli akan rumahnya, dan mempunyai tanggung jawab terhadap rumahnya. Kemudian si gadis juga mulai bercerita tentang kampung halamannya nun jauh di sana, masa kecilnya,
dan keluarganya. Suasana yang semula kaku langsung berubah menjadi sebuah perbincangan yang hangat. Dan pada akhirnya menjadi sebuah awal yang indah dalam kisah persahabatan mereka berdua. Mereka pun berpacaran. Si gadis akhirnya menemukan bahwa pria ini adalah seorang lelaki yang dapat memenuhi segala permintaannya. Dia sangat perhatian, berhati baik, hangat, sangat peduli. Betul-betul seseorang yang sangat baik. Si gadis hampir saja kehilangan seorang lelaki seperti itu. Untung ada kopi asin. Kemudian cerita berlanjut seperti layaknya sebuah cerita cinta yang indah. Si gadis menikah dengan si pria dan mereka hidup berbahagia untuk selamanya. Dan setiap saat si gadis membuat kopi untuk si pria. Setiap pagi dan sore si gadis membuat kopi untuk suaminya tersebut. Ia membubuhkan garam di dalamnya. Karena ia tahu bahwa itulah yang disukai oleh pangerannya tersebut, suami tercintanya. Setelah 40 tahun, si pria meninggal dunia dan meninggalkan sebuah surat yang bertuliskan, "Sayangku yang tercinta, mohon maafkan saya. Maafkan saya kalau seumur hidupku adalah dusta belaka. Hanya sebuah kebohongan yang aku katakan padamu tentang kopi asin. Ingat sewaktu kita pertama kali jalan bersama, kala itu saya sangat gugup sekali. Sebenarnya saya ingin minta gula, tapi malah mengucapkan kata garam. Sulit sekali bagi saya untuk mengubahnya, karena kamu pasti akan tambah merasa tidak nyaman. Jadi saya maju terus. Tak pernah terpikirkan oleh saya bahwa hal itu ternyata menjadi awal komunikasi kita. Saya mencoba untuk berkata sejujurnya selama ini, tapi saya terlalu takut melakukannya. Karena saya telah berjanji untuk tidak membohongimu untuk suatu apapun. Sekarang saya sekarat. Saya tidak takut apa-apa lagi. Jadi saya katakan padamu sayangku yang sejujurnya. Saya tidak suka kopi asin. Saya betul-betul tidak suka kopi asin. Rasanya aneh dan tidak enak. Tapi saya selalu dapat kopi asin seumur hidupku sejak bertemu denganmu. Dan saya tidak pernah sekalipun menyesali segala sesuatu yang saya lakukan untukmu. Sayangku, memilikimu adalah kebahagiaan terbesar dalam seluruh hidupku. Bila saya dapat hidup untuk kedua kalinya, saya tetap ingin bertemu kamu lagi dan memilikimu seumur hidupku. Meskipun saya harus meminum kopi asin itu seumur hidup dan meminumnya sekali lagi. Para pendengar podcast, cerita di atas tentu bukan happy ending. Dan bila saja waktu bisa diulang, maka mereka berdua akan memperbaiki hal yang salah yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Namun pada kenyataannya waktu tidak bisa diulangi. Setiap orang hanya mengalami masa berumur 5 tahun sekali saja dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang juga hanya mengalami sweet 17 sekali saja seumur hidupnya. Dan itu tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Jadi apapun yang kita lakukan tidak bisa dicabut. Apapun yang kita katakan tidak bisa ditarik kembali. Yang sudah keluar tak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, berhati-hatilah akan apa yang kita katakan dan akan apa yang kita lakukan. Secara kenyataan, waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Saya secara pribadi sering bertanya,
kepada teman-teman saya atau pada peserta seminar yang saya bawakan, masih ingatkah Anda hari saat Anda menikah? Masih ingatkah sewaktu Anda atau istri Anda melahirkan anak pertama? Masih ingatkah Anda hari ketiga Anda lulus SMA? Kalau diingat kembali, rasanya seperti baru kemarin saja peristiwa itu terjadi. Tetapi kenyataannya sudah 5 tahun yang lalu mungkin, atau sudah 7 tahun yang lalu, bahkan ada yang sudah 20 tahun yang lalu, tetapi masih segar di ingatan kita. Ini mencerminkan bahwa waktu berlalu sangat cepat. Ia tidak bisa kita rem. Ia tidak bisa kita rayu untuk berjalan pelan. Ia tidak memperpedulikan kita. Waktu hanya mau terus berjalan tanpa henti. Jika demikian halnya, yaitu waktu berjalan begitu cepat, para pendengar, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa pertanyaan untuk Anda yang Anda jawab secara pribadi. Para pendengar, sahabat podcast, sampai kapan kita akan terus bermalas-malasan? Sampai kapan kita akan terus bersikap egois? Sampai kapan kita akan terus mengeluh? Sampai kapan kita akan terus menyalahkan orang lain? Sampai kapan Anda menyimpan permusuhan itu? Sampai kapan kita akan membiarkan keluarga kita menderita? Sampai kapan kita akan terus berutang? Sampai kapan kita akan menjadi seorang pemarah? Sampai kapan kita tidak mau membaca kitab suci? Sampai kapan kita tidak mau berdoa secara pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa? Kalau memang kita tidak suka akan hal-hal yang terjadi sekarang, tidak suka akan nasib kita saat ini, tidak mau keadaan yang tidak mengenakan terus terjadi di hidup ini, maka cara satu-satunya dan hanya satu-satunya cara adalah segera bangkit, segera berjuang, segera hidup lebih positif, lebih berani menghadapi kenyataan hidup ini, lebih berani menghadapi tantangan hidup ini. Berjuang untuk mengubah nasib, berjuang untuk meraih impian cita-cita Anda, berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, keluar dari comfort zone Anda. Jadilah yang terbaik, karena waktu kita di dunia ini tidak lama. Waktu berjalan begitu cepat, sahabatku. Dia tidak akan menunggu Anda. Janganlah tunggu saat tragedi terjadi barulah kita mau berubah. Sekarang waktu yang paling tepat untuk berubah. Sekarang waktu yang paling tepat untuk berubah. Waktu adalah investasi yang tidak dapat dikembalikan. Sekali kita investasikan waktu untuk sesuatu yang salah, kita akan menanggung akibatnya. Karena waktu tidak akan pernah dan tidak akan pernah kembali. Teman-teman, semoga dengan kisah kopi asin ini menjadi perenungan bagi kita semua dan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada penyesalan di akhir hidup kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.